Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kecakapan Komunikasi akan mempresentasikan tentang proses komunikasi. Sebelum kami mempresentasikan, kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Siti Nurjannah NIM 24 dan rekan saya itu Leoni Trisinta NIM 7 dan yang ketiga itu Bimo Bayu Aji NIM 16. Untuk kali ini dalam proses komunikasi memiliki topik pembahasan diantaranya ada 4, yaitu pengertian komunikasi primer dan sekunder, pengertian komunikasi sebagai tindakan satu arah, pengertian komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi transisi. Yang pertama, pengertian komunikasi sendiri yaitu proses komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya sehingga memiliki tujuan yang efektif sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Di sini proses komunikasi memiliki macam-macam, diantaranya ada 5. Yang pertama, proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang atau simbol sebagai media alat saluran. Lambang ini umumnya bahasa dan gestur, yaitu gerak tubuh, gambar, warna, dan sebagainya. Dalam komunikasi, bahasa dibagi menjadi 2, yaitu lambang verbal dan lambang nirverbal. Lambang verbal sendiri yaitu bahasa yang mampu mengungkapkan pikiran komunikator mengenai hal atau suatu peristiwa dengan memiliki 2 jenis bahasa, yaitu denoktif dan konoktif. Yang kedua, lambang nirverbal. Lambang ini bukan termasuk bahasa, tetapi melainkan isyarat seperti anggota tubuh, mata, bibir, tangan, dan jari-jari, sehingga termasuk dalam komunikasi nirverbal adalah gambar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder itu sendiri adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Komunikasi dalam proses secara sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih yang ditopang pula oleh teknologi-teknologi lainnya yang bukan teknologi komunikasi. Selanjutnya adalah yang ketiga, merupakan komunikasi sebagai tindakan satu arah. Komunikasi sebagai proses searah diterapkan pada komunikasi publik atau pidato yang tidak melibatkan tanya jawab atau komunikasi massa, cetak, dan elektronik. Komunikasi dianggap sebagai tindakan yang sengaja untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator, seperti menjelaskan sesuatu kepada orang lain atau membujuknya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, yang keempat, komunikasi sebagai transaksi. Ketika Anda mendengarkan sekaligus melihat seseorang yang berbicara, sebenarnya pada saat itu Anda pun bisa mengirimkan pesan secara nonverbal, seperti isyarat tangan, ekspresi wajah, nada suara, dan sebagainya kepada pembicara tadi. Dua atau beberapa orang yang berkomunikasi saling bertanya, berkomentar, menyela, mengangguk, menggeleng, mengangkat bahu, memberi isyarat tangan, tersenyum, tertawa, dan menatap, sehingga proses komunikasi sebagai transaksi bersifat intersubjektif. Dalam komunikasi transaksional, komunikasi dianggap telah berlangsung bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal maupun perilaku nonverbalnya. Yang terakhir adalah komunikasi sebagai interaksi. Komunikasi interaksi adalah proses di mana setiap individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Komunikasi interaksi terjadi karena adanya proses atau penukaran informasi antara satu individu dengan individu lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya dan akhirnya menciptakan feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah komunikasi yang diberikan pada sumber pesan oleh penerima pesan untuk menunjukkan pemahaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.